Pergiwo Pergiwati seri 49 Raden Harjuno. Raden Harjuno sesungguhnya juga sudah menguasai seluruh gelar perang, namun memang belum dilatihkan kepada pasukan Amarta. Ia pun ingin segera pulang ke Amarta untuk menggembleng pasukan Amarta agar tidak kalah dengan pasukan Hastinapura. Raden Harjuno dan lurah prajurit itu pun segera bergegas meninggalkan hutan larangan itu. Kedua kuda mereka masih di tempat semula dengan aman. Tak banyak yang mereka perbincangkan dalam perjalanan pulang itu. Angan-angan Raden Harjuno menerawang jauh ke pasukan Amarta yang masih jauh tertinggal dengan pasukan Hastinapura, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Sedangkan lurah prajurit Sandi itu mempercayakan segala keterangan dari prajurit Sandi yang disusupkan ke dalam pasukan Hastinapura. Bukan hanya seorang prajurit, namun ada 3 prajurit yang bisa menyusup ke pasukan Hastinapura. Raden Harjuno masih sempat bermalam di rumah lurah prajurit Sandi itu. Setelah berpesan banyak hal, Raden Harjuno berpesan pula agar setiap saat melaporkan tentang perkembangan pasukan Hastinapura. Di pagi yang cerah itu, Raden Harjuno memacu kudanya kembali ke negeri Amarta. Ia memang sudah berpamitan kepada Dewi Banowati bahwa untuk sementara waktu tidak bisa mengunjungi di Kaputren Hastinapura. Namun yang terbayang adalah perut buncit Dewi Banowati yang seusia dengan kandungan Dewi Manuhara. Dalam lamunannya, Raden Harjuno membandingkan antara Dewi Manuhara dengan Dewi Banowati. Keduanya adalah wanita yang cantik jelita, namun sungguh berbeda perwatakannya. Manuhara adalah wanita gunung yang sederhana, tanpa banyak riasan maupun perhiasan. Sedangkan Dewi Banowati pandai berdandan dan merias diri, dan dibalut dengan pakaian yang serba mahal, dan dengan perhiasan emas intan berlian berkilauan. Dewi Banowati pun bersikap manja kepada Raden Harjuno, dan berbicaranya ceplas-ceplos, tidak banyak berbasa-basi. Ia pun juga berbincang berani bertatap muka, tidak menunduk melihat ibu jari kaki. Apalagi ia merasa abunya lebih tua, sehingga ia memanggil Raden Harjuno dengan sebutan Dimas, adik. Sebaliknya Raden Harjuno memanggil Dewi Banowati dengan sebutan Kang Mbok. Berbeda dengan Dewi Manuhara yang lugu, tanpa perhiasan apapun. Berbicaranya pun halus, penuh dengan sopan santun. Ia tak pernah berani bertatap muka dengan Raden Harjuno. Ia adalah seorang istri yang setia dan penurut kepada sang suami. Lamunan Raden Harjuno lari kepada seorang anak kecil yang mulai bisa berlari-larian, Raden Abimanyu. Ia yang membuat Raden Harjuno selalu rindu pulang. Anak yang amat ia sayangi. Raden Abimanyu yang tampan setampan Raden Harjuno sendiri. Ia sering melihat putranya itu bermain-main dengan sepupunya yang sudah dewasa, Raden Gatotkaca. Raden Abimanyu paling suka jika digendong dan diajak terbang oleh Raden Gatotkaca berkeliling di atas negeri Amarta. Raden Gatotkaca amat menyayangi adik sepupunya itu bagi adik kandungnya sendiri. Raden Harjuno pun teringat akan bayi kecil di Widro Kandang yang dirawat oleh ibunya Rarasati dan eyang putrinya Nyi Kensagopi. Ia adalah Raden Sumitra. Aku pun harus bisa menyisihkan waktu untuk berkunjung ke Widro Kandang, batin Raden Harjuno.
namun ia percaya kepada istrinya di sana. Ia adalah seorang yang tegar dan kuat. Dan ia pun percaya kepada Nyi Ken Sagopi yang akan mampu mendidik Raden Sumitra cucunya. Namun yang paling mengusik naluri kesatriannya adalah Dewi Woro Sri Kandi yang akan ia ajak menggembleng para prajurit Amarta. Walau ia tahu bahwa Dewi Woro Sri Kandi telah membentuk pasukan wanita di Kasatriyan Madukara, namun mereka belum sepenuhnya digembleng untuk menghadapi sebuah pertempuran yang sesungguhnya. Bersambung. Setiap orang mempunyai naluri untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai naluri berbuat baik itu tertutup oleh godaan dan berbuat yang bertentangan dengan norma kehidupan.